Hai teman-teman Gemini, Rising, Sun, dan Moon. Kita sama-sama cari tahu yuk, kira-kira di bulan Juli 2023 bagaimana ya kondisi hidup kalian. Tapi sebelumnya aku perlu ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena tetap adalah general reading, berarti hasil yang akan aku sampaikan nanti itu bergantung chart kolektif. Akan lebih spesifik kalau misalnya kita cek chart secara personal, tapi berhubung aku lagi nggak buka slot, aku nggak akan paksa siapapun untuk booking slot konsultasi, entah itu astrologi atau tarot. Anyways, kita perlu emphasizing dan lebih memperhatikan satu transit penting yang akan berlangsung selama 4 bulan ke depan, yaitu Venus retrograding, aka Venus akan berada di Leo. Dan Venus yang berada di Leo, transit Venus di Leo ini akan kena ke third house kalian. Dan ini akan berdampak ke, mungkin perhatikan kendaraan kamu, alat transportasi kamu, mobil, motor, atau apapun yang biasa kamu gunakan. Lalu perhatikan juga interaksi kamu dengan kakak, adik, keluarga terdekat, orang-orang yang kamu anggap sebagai kakak, adik, atau bahkan teman sekolah, teman studi. Lalu perhatikan juga bagaimana cara kamu mengelola informasi atau ilmu yang kamu dapatkan. Serta kalau kalian ada yang punya rencana buat short term travels, rencana jangka panjang, atau rencana jangka panjang yang sifatnya continue ya, terkait perjalanan jangka pendek terutama, atau bahkan sudden short trips, dievaluasi lagi deh, diperhatikan lagi. Termasuk mungkin terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan apa yang kamu anggap berharga, dan juga hubunganmu dengan orang lain. Perhatikan itu, evaluasi itu. Perhatikan apa yang betul-betul berharga dan mana yang tidak buat kamu. Mungkin kalau kalian dengar ada sedikit distraksi di belakang layar karena aku rekaman itu siang hari, dan biasanya ketika siang hari di sekitar area rumah orang tuaku itu lagi ada konstruksi pembangunan sebuah gedung. Ada noises, ada gangguan. Tapi banyak plan. Ini aku rasa ini bukan kebetulan karena aku benar-benar terpanggil untuk let me just continue. Aku lanjut aja deh readingnya. Aku lanjut aja kontennya. Karena transit ini akan mengajarkan ke kalian pentingnya just keep your eyes on the prize. Tetap jaga pandangan kamu, tetap jaga vision kamu, tetap jaga dan perhatikan, prioritize apa yang betul-betul berharga dan mana yang tidak. Karena Jupiter lagi di Taurus, dan Jupiter akan bertahan di Taurus selama beberapa bulan ke depan kan memang. Dan transit Jupiter yang ada di Taurus ini itu akan kena ke house kalian. Ini adalah momentum yang baik buat kamu sebetulnya belajar berkenalan ke dalam diri, menyelam ke dalam diri untuk mengevaluasi. Apakah mungkin ada harapan atau ada keinginan atau ada mindset, pola pikir, lifestyle, kondisi mental yang perlu kamu evaluasi atau reassess, atau perlu kamu benahi juga supaya nantinya ke depannya itu tidak mengganggu kamu dalam jangka panjang, atau supaya kondisi kesehatan emosional kamu, kesehatan mental kamu, kesehatan fisik kamu itu tidak mengganggu kamu dalam jangka panjang. Terutama tidak mengganggu hubungan kamu dengan keluarga, saudara, kakak, adik. Gunakan waktu yang ada atau transit yang ada ini untuk kamu juga mengevaluasi pengelolaan uang, pengelolaan keuangan, pengelolaan karir, apa yang berharga atau apa yang mungkin bisa kamu improve, bisa kamu tingkatkan, dan bahkan bisa juga kamu tinggalkan terkait keuangan. Mungkin itu unhealthy lifestyle atau unhealthy habit, gaya hidup yang negatif atau habit yang negatif, perlu kamu evaluasi juga. Transit Jupiter di Taurus selama sampai 25 Mei 2024, itu akan membantu kalian untuk melepaskan segala isu mungkin terkait kesehatan mental, ketakutan, kekhawatiran, long term for travel atau distant travel, atau anything that needs to end. Karena Taurus itu juga ruling tentang ending. Full moon di Capricorn yang akan transit di 8th house kalian
bersamaan dengan Pluto yang sudah lebih dulu retrograding di 8th house kalian, itu akan membantumu menganalisa serta mengevaluasi apakah masih ada luka atau trauma masa lalu yang kamu bawa-bawa, yang kamu simpan-simpan, terutama luka atau trauma terkait failures atau kegagalan pribadi, rasa takut untuk bertransformasi, atau bagaimana cara kamu mengelola aset, mengelola uang, mengelola bentuk kerjasama atau hasil kolaborasi dengan orang lain. Ibaratnya, it is time for you to really free yourself once and for good. Ini waktu yang tepat untukmu betul-betul membebaskan dirimu untuk secara menyeluruh, tanpa rasa takut atau tanpa kekhawatiran lagi. Betul-betul jujur, and it will feel like kamu diberikan kesempatan atau suntikan dan dorongan motivasi dari semesta untukmu ganti kulit atau betul-betul bertransformasi dari ulat masuk ke pompong dulu nih sekarang, supaya nantinya kamu bisa jadi kupu-kupu. Dan ketika Mars transit di 4th house kalian, Mars di Virgo, bersamaan juga dengan Mercury yang akan masuk ke Virgo, itu akan membuatmu mungkin lebih sibuk memperbaiki koneksi, bonding, atau hubungan dengan keluarga, pola interaksi dan koneksi dengan keluarga, serta transit Venus di Leo yang akan retrograding di 3rd house kalian. Seperti aku bilang di awal, mungkin kamu akan lebih tertarik untuk mengevaluasi atau check and recheck apakah ada mungkin cekcok atau argumentasi atau perbedaan pendapat, perbedaan mindset, atau ada isu dari masa lalu antara kamu dengan adik kamu, kakak kamu, sibling, atau keluarga yang memang this is the time for you to fix that. This is the time for you to heal the anger atau heal the problems, menyelesaikan masalahnya. Termasuk kalau mungkin ada responsibilities atau tanggung jawab atau text messages atau email, ya responsibilities apapun dari masa lalu yang perlu kamu selesaikan sekarang. Dan ketika New Moon in Cancer transit di 2nd house kalian, ini adalah waktu yang tepat pada tanggal 17 Juli 2023 untukmu mengevaluasi segala hal terkait rasa percaya diri, segala hal terkait peluang kerja atau karir, keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan talenta, atau kamu mencari tahu dan menggali lagi kira-kira apa ya talentaku atau bakatku yang mungkin masih bisa aku monetize, aku jadikan sumber uang, atau ketika aku bisa improve itu bisa meningkatkan rasa percaya diri aku. Lalu mungkin kalian akan tertarik untuk menggali lebih dalam lagi di pertengahan Juli ke akhir Juli untuk mencari tahu apa hobi atau talenta lama yang I think I can work on that. Kayaknya aku bisa mengevaluasi itu, aku bisa memaksimalkan itu. Cuman lagi-lagi aku bilang dari awal, seperti aku sudah bilang dari awal, it is not the time for us to rush. Ini bukan waktu untuk terburu-buru, ini bukan waktu untuk tergesa-gesa. Evaluasi apa yang perlu dievaluasi, finish what you've started, atau selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ketika misalnya ada memori atau orang bahkan kesempatan dari masa lalu kembali, coba gunakan waktu untuk mengevaluasi tersebut. Jangan langsung tergesa-gesa. Misalnya karena Venus lagi retrograding nih dan mau retrograding, potensi untuk kembalinya orang dari masa lalu atau kesempatan dan hal-hal atau orang-orang ya mantan atau siapapun dari masa lalu itu besar. Tapi jangan sampai kamu terbawa atau terpancing emosi dan malah lupa untuk fokus menyembuhkan apa yang perlu disembuhkan. Komunikasi akan jadi faktor penting ya selama bulan Juli. Mungkin kamu akan mengevaluasi caramu berkomunikasi, caramu berinteraksi, caramu mendengarkan atau caramu didengarkan. Clear communications, komunikasi dengan jelas. Dan mungkin banyak short trips yang perlu kamu evaluasi juga. Banyak rencana-rencana perjalanan atau banyak ilmu dan pemahaman yang kamu perlu check and recheck. Do they still serve me or not? Mereka masih bermanfaat nggak buat aku? Mereka masih bisa aku maksimalkan nggak buat aku?
Kalau ada isu-isu, lagi-lagi aku ingatkan, kalau ada isu-isu terkait kekhawatiran atau masalah mental, aku bisa bilang kayak ketakutan-ketakutan yang perlu kamu rilis, it's a great time for you to release that. Itu benar-benar Juli akan jadi momentum yang baik buat kamu heal that once and for all. Betul-betul menyembuhkan itu sekali dan untuk selamanya. Gunakan waktu yang ada ini untuk kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Termasuk berdamai dengan mungkin kakak, adik, dan mengevaluasi caramu berkomunikasi, caramu berpikir, mindsetmu, pola pikirmu itu sudah sehat dan bisa mendukung kamu dalam rencana-rencanamu jangka panjang atau target-targetmu jangka panjang belum. Honesty and open communication, kejujuran serta komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jujur bisa menjadi kunci kesuksesan bulan Juli kalian. Oke? Aku rasa ini semua untuk teman-teman Gemini, Rising, Moon, dan Sun sign. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.